Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Apakah kalian masih pakai HP ini? Si Redmi Note 9? Di video kali ini kita bakal coba ngebahas HP ini. Gimana nasibnya di tahun 2021? Apakah HP ini masih worth it? Di video kali ini kita bakal coba bahas menyeluruh. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi untuk harganya sendiri pas waktu video ini dibuat, yaitu di tanggal 29 di bulan Juni 2021, untuk varian yang 4/64 dibanderol dengan harga 2 jutaan. Terus juga untuk varian yang 6/128 dibanderol dengan harga 2,4 jutaan. Jadi untuk masalah harganya, si Redmi Note 9 udah mulai sedikit turun ya dari pas waktu awal launching. Pada dasarnya sebenarnya HP ini sangatlah keren banget guys, terutama untuk masalah desainnya. Di sini untuk masalah desain saya sangat suka banget oleh Redmi Note 9 ini, karena di sini desainnya sangatlah premium dan sangat compact dengan bermaterial polikarbonat untuk bagian belakangnya dan bertekstur glossy. Sayangnya itu aja sih, karena bertekstur glossy di sini gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Jadi kalian harus rajin-rajin bersihin ya untuk bagian belakangnya si Redmi Note 9 ini. Tapi tenang aja, karena kebanyakan orang Indonesia selalu pakai casing di HP-nya, jadi hal kayak gini nggak menjadi masalah. Tapi yang jelas desain dari HP ini tuh beda banget dari yang lainnya di HP kelas entry level lainnya. Terus juga yang paling saya suka adalah konfigurasi quad kameranya, yang dimana ini pas ada di tengah, jadi memiliki desainnya ciri khas dari si Redmi Note 9 ini. Lalu di bagian sisi depan di sini ada layar yang sudah menggunakan desain dot display yang ukurannya ada di bagian sebelah kiri atas, dan ukurannya sendiri ini agak sedikit besar ya guys. Tapi ini nggak masalah karena ini adalah HP yang sudah menggunakan desain dot display yang dimana saya sangat suka banget. Terus juga untuk panelnya sendiri di sini sudah menggunakan panel IPS. Untuk ukuran layarnya sendiri di sini sangat ngepas banget. Untuk ukurannya sendiri di sini berukuran 6,53 inch ya guys. Terus juga untuk resolusinya sendiri di sini sudah menggunakan resolusi Full HD Plus dan sudah memiliki perlindungan layar Corning Gorilla Glass seri 5, yang dimana ini layarnya bener-bener kuat banget. Bahkan belakangan ini saya sering banget kebanting nih si Redmi Note 9 ini, tapi masih kuat aja loh. Saya agak sedikit bingung. Cuman emang inilah kekuatan dari Corning Gorilla Glass seri 5, yang dimana ini kuat banget guys. Bahkan di sini saya nggak pakai anti gores ataupun pakai ya tempered glass. Di sini bener-bener polosan dari kacanya Corning Gorilla Glass seri 5. Ya memang HP sekarang tuh wajib banget pakai Corning Gorilla Glass Series untuk perlindungan layarnya agar lebih bisa dipakai jangka panjang ya, dan juga gak gampang pecah. Yang penting itu aja guys. Overall untuk kualitas layarnya dari Redmi Note 9 ini bener-bener bagus banget. Buat diajak nonton film enak, buat streaming di YouTube enak, buat diajak scroll-scroll TikTok, buat main Instagram semuanya nyaman banget. Terus juga buat diajak main game pun juga layarnya nggak ada delay touch. Tapi di sini ada satu kendala sih. Pas waktu kita buat main game, kalau misalkan suhunya udah agak sedikit mulai panas. Di sini kalau misalkan suhunya udah agak mulai panas, layarnya tuh kadang-kadang suka banget susah di touch, yang dimana alias miss touch ya guys. Terutama buat main game ataupun game Genshin Impact. Kalau misalkan mainnya udah mulai panas layarnya, di sini terkadang terjadi miss touch. Cuman itu nggak sering-sering banget kok guys. Lalu untuk SoC-nya, HP ini menggunakan chipset dari MediaTek nih, yaitu MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer, yang dimana chipset MediaTek Helio G85 nggak usah dipertanyakan lagi ya untuk masalah performanya, terutama untuk HP di kelas entry level. Di sini performanya bener-bener ngebut banget guys si Redmi Note 9 ini. Ya saya sangat puas selama ini, sekitaran 8 bulanan pakai Redmi Note 9 ini, ngerasa puas banget untuk masalah performanya, dan cukup manjain banget lah untuk performanya saat bermain game. Di sini bener-bener lancar banget guys, dan saya sangat puas banget. Apalagi HP ini udah dijadiin daily driver ya, daily driver saya terutama, karena di sini saya buat main game di HP ini, terus juga buat main sosial media, buat nonton film, semuanya dilakukan di HP ini. Jadi untuk masalah performanya HP ini nggak usah ditanyakan lagi, soalnya di sini bener-bener ngebut banget dan saya ngerasa puas ya guys. Kalau misalnya kalian masih penasaran soal performanya dari Redmi Note 9 ini, bisa aja langsung cek video mengenai gaming test dari Redmi Note 9, karena udah banyak banget video gaming test yang ada di channel Serapin Tekno, terutama untuk device Redmi Note 9 ini. Kalau misalnya penasaran, bisa aja langsung cek videonya ya guys. Oh ya, untuk MIUI-nya sendiri sekarang posisinya ada di MIUI 12.0.6 ya guys, dan ini adalah versi yang terbaru dari Redmi Note 9.
Nah, banyak banget yang nanya nih di kolom komentar. Bahkan sampai banyak juga yang masih DM. Bang, gimana caranya downgrade ke MIUI 12.0.4? Karena banyak banget yang nanyain seperti itu. Nah, di sini saya pengen lurusin untuk sekarang ya guys, belum bisa downgrade ke versi tersebut. Yang dimana dari MIUI 12.0.6, 12.0.5 belum bisa downgrade ke 12.0.4. Bahkan kalau nggak salah buat upgrade pun juga belum bisa ya guys. Jadi saya saranin teman-teman cukup bersabar aja untuk menunggu updatean selanjutnya. Karena misalkan kalau misalkan udah update, ya udah kita harus terima resiko juga guys. Jadi kalian bersabar aja ya. Dan kalau misalkan kalian nggak suka dengan MIUI tersebut, ya intinya sabar aja. Itu kunci yang pertama guys. Oh ya, untuk varian yang kita review saat ini adalah varian yang terendah, yaitu varian yang 4/4 ya guys. Lalu untuk masalah baterainya, HP ini memiliki kapasitas sebesar 5020 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Nah, untuk pemakaian sehari-hari dengan pemakaian normal, contohnya buat main sosial media, nonton film, main game sebentar, buat foto-foto, HP ini masih bisa ya bertahan dengan cukup baik kalau menurut saya. Soalnya untuk masalah kapasitas baterai sebesar 5020 mAh ini cukup besar banget kalau menurut saya. Walaupun HP ini sudah berumur 8 bulan pas waktu saya beli sampai sekarang, untuk masalah baterainya masih cukup dibilang irit. Terus juga buat diajak ngegame, HP ini masih bisa bertahan lama juga kok. Kalau misalkan buat main game nonstop, kita bisa bertahan hingga 5-6 jam. Itu buat main game nonstop loh. Jadi menurut saya untuk masalah baterainya, HP ini masih bisa bertahan dengan cukup baik dan masih bagus banget selama 8 bulan pas saya beli HP ini. Terus untuk masalah kameranya, HP ini memiliki konfigurasi quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Nah, untuk hasil fotonya sebenarnya kalian gak usah berharap lebih sih dari Redmi Note 9 ini. Kalau menurut saya hasil fotonya itu kurang bagus aja si Redmi Note 9. Tapi ini nggak tahu kenapa ya. Mungkin ini cuma penilaian saya aja. Menurut kalian gimana untuk hasil kualitas fotonya dari Redmi Note 9? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi tenang aja kok. Misalkan kualitasnya kurang bagus, kalian bisa install aplikasi Gcam. Untuk linknya kalian bisa langsung DM aja ke akun Instagram @sadapintekno. Nanti bakalan saya bales kok, tenang aja. Dan nanti bakalan saya kasih untuk masalah link download Gcam-nya. Tapi untuk masalah Gcam kalian gak usah berharap lebih ya, soalnya aplikasinya itu sering banget nge-lag dan kadang-kadang for close. Ya memang seperti itu. Aplikasi Gcam kurang kompatibel di HP yang menggunakan chipset MediaTek. Itulah yang menjadi kekurangan untuk chipset MediaTek buat diinstal aplikasi Gcam. Tapi sebenarnya masih bisa buat diajak foto kok, tenang aja. Dan masih bisa menghasilkan foto yang cukup bagus kalau menurut saya. Nah, untuk perekamannya, HP ini mampu merekam di resolusi 1080p di 30 fps aja. Dan untuk hasil videonya pun juga sangatlah stabil ya, karena HP ini memiliki fitur image stabilization guys. Lalu untuk masalah kamera selfie-nya, HP ini memiliki resolusi 13 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya kalian bisa lihat sendiri aja ya guys, bagus atau enggak mungkin kalian yang bisa nilai sendiri aja. Nah, untuk fitur kameranya di sini sama seperti HP kelas entry levelnya dari Xiaomi. Di sini ada mode malam, 48 megapiksel, video singkat, panorama, dokumen, gerak lambat, dan selang waktu. Jadi untuk masalah fitur kameranya nggak terlalu banyak nih si Redmi Note 9 ini. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Oke, untuk masalah kesimpulannya, apakah HP ini masih worth it di tahun 2021? Jawabannya adalah masih worth it banget. Berkat chipsetnya yaitu MediaTek Helio G85. Mungkin HP ini masih bisa bertahan hingga 2-3 tahun ke depan kalau misalkan prediksi saya pribadi. Soalnya HP ini memiliki performa yang cukup powerful, kamera yang cukup aduhai, terus juga untuk masalah desain layarnya sudah menggunakan desain dot display, yang dimana ini menjadi seperti HP yang kekinian banget ya guys, dan tidak terlalu ketinggalan zaman. Terus juga untuk masalah baterainya masih cukup irit kok si Redmi Note 9 ini. Alhasil Redmi Note 9 ini masih bisa saya katakan worth it banget. Apalagi dengan harganya yang cukup udah lumayan murah sih, yaitu di kisaran 2 jutaan aja. Jadi HP ini sangatlah worth it banget. Apalagi HP ini memiliki hardware Gyro. Jadi HP ini sangat berguna banget untuk kalian yang suka buat main game PUBG Mobile. Dan kalian gak usah khawatir bakalan delay buat main game PUBG Mobile di Redmi Note 9 ini. Overall HP ini masih sangat worth it banget kalau menurut saya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Aduh, itu banyak banget motor lewat, bingung loh. Udah banyak banget salahnya ini, motor lewat mulu lagi. Aduh.